Ibu namanya siapa? Audrey. Usianya berapa Ibu? 28. Oke. Ya. Ini yang memeriksa masih hafal ya Ibu ya dengan saya ya. Ketemu lagi ya. Ini kunjungan yang keberapa Ibu? Kunjungan kedua, benar ya. Yang kunjungan pertama kemarin di usia 3 bulan ya. Masih ada mual Ibu? Dikit, tapi sudah berkurang, sudah bisa maem, bisa. Oke. Go. Menjelaskan tujuan dan prosedur. Kita tengok babynya ya Bu ya. Nanti kalau misalnya ini nanti kan saya pegang-pegang periksa perut Ibu, nanti saya ada gerakan agak mendorong. Kalau nyeri Ibu bilang nyeri ya. Oke. Melakukan informed consent. Ibu udah siap? Cuk. Concern. Kalau Bu Ida siap ya, Ibu udah siap, bukan Ibu bersedia. Kalau Ibu bersedia, ya harus bersedia. Kalau tidak bersedia, nggak usah datang. Tapi kalau Ibu siap, artinya sudah dia sudah datang bersedia. Tapi kalau belum siap, sebentar gitu. Tapi kalau ibunya sudah bilang siap, artinya secara psikologi, komunikasi dua arah, ibunya sudah siap semua. Gitu. Apa yang saya butuhkan, keluhannya pada saat saya melakukan pemeriksaan, ibu mau memberikan respon, gitu. Itu sebabnya Bu Ida inform concern-nya bukan apakah ibu bersedia, tidak, tapi ibu siap. Siapkan alat dan bahan. Persiapkan lingkungan untuk menjaga kenyamanan. Kita tutup dulu ya, ininya biar enggak, ini cukup kita berdua saja yang mendikan. Bu tadi berat badannya kita timbang ya sebelum naik ke atas tempat tidur. Berat badannya tidak boleh ibu posisinya nunduk begini, tapi posisinya tegak, ya, karena ini akan mempengaruhi nilai. Gitu. Terus kemudian diukur tingginya. Setelah tinggi berat badan turun, ibunya turun dari timbangan, kemudian posisinya tegak. Ini bagian belakang harus tegak begini dan nempel pada dinding. Baru diukur untuk identifikasi apakah tinggi badan ibu selama kehamilan mencukupi untuk persalinan normal atau tidak. Begitupun berat badannya. Kan kemarin ya untuk menghitung kecukupan gizi ataupun terkait dengan tafsiran berat badan janin. Yuk. Kedua, tensimeter. Tensimeter ini mengidentifikasi apakah ibu tekanan darahnya tinggi atau tidak. Itu sebabnya tadi kembali lagi Bu Ida menyatakan ibu siap atau tidak. Kalau siap berarti ibu tinggal kita arahkan, ibu rileks ya. Gitu. Kalau nggak rileks tensinya tinggi nggak? Iya. Iya. Bersedia, iya bersedia. Tapi kalau nggak siap dia tegang. Saya bersedia kok dok. Udah contohnya ketika kita vaksin COVID kemarin, saya bersedia tapi tegang, nantinya bagaimana? Itu berarti belum siap. Ya makanya ada beberapa orang tensinya tinggi diturunkan terlebih dahulu. Begitupun juga head to toe. Oke, terus 3, stetoskop. Stetoskop ini sudah saya pakai. 4, termometer. Termometer ini untuk mengukur bila diperlukan. Tapi nanti teman-teman kalau di lahan praktek termometer ini jarang digunakan. Gitu ya. Opsional. Ya, terus 5, tisu pada tempatnya. tisu pada tempatnya. 6, bengkok. 7, pen light. 7 pen light. Ya pura-puranya nyala ya. Nggak nyala. Ya. Nah, terus 8, meteran. meteran. Giliran ditaruh nyala dia. Meteran. Ya untuk mengukur lila segala. Kemudian mengukur tinggi fundus. Terus 9, Doppler. Doppler. Nah, ini adalah pemeriksaan yang ini manual, yang ini digital. Nah, yang manual terlebih dahulu, alat klenek ini yang digunakan ini yang nempel di perut si ibu. Sekali lagi ini yang nempel di perut si ibu.
Ya, bukan terbalik seperti ini. Ya, di perut, bukan diletakkan di sini. Bukan diletakkan di sini. Iya, makanya ini diulas. Karena kemarin OSCE begitu. Ya, bisa jadi di sini kalau memang bayinya letak lintang, daun punggungnya ada di sini, kemungkinan ada di sini. Jadi sekali lagi yang ditempelkan di ibu ini. Yang nempel kuping perawat ini, jadi posisinya kurang lebih seperti ini. Tidak boleh dipegang, tapi dilepas. Kemudian ini menghitung. Kalau jam tangannya sebelah sini ya ini begini. Menghitung denyut nadi. Sekali lagi tidak dipegang, ya. Dan ini namanya Doppler. Harusnya pemakaian ini menggunakan gel. Ininya dikasih gel. Kemudian, nah ini kan kebetulan nyalanya di bawah, ya. Kalau ya, suaranya seperti ini. Jadi kalau dia pas, kita sudah menentukan punggung janin. Ini nanti ada denyut jantungnya. Nah, kurang lebih begitu tuh. Ah, bunyinya biar tahu ya. Ah, bunyinya kurang lebih seperti itu. Ya. Kalau sudah semakin kenceng, karena ada beberapa janin yang dia ketika dipasang Doppler begini setelah lenek, ini namanya lenek, ini namanya Doppler. Itu dia lari-lari, jadi cari bunyi yang terkuat. Itu sebabnya nanti fungsi Leopard di situ. Ya, jadi bunyi denyut jantungnya begitu. Ini on-nya ke bawah, tapi beda-beda ya alat ya. Ada yang on off itu cuman tek-tek gitu. Ya, beda-beda, dilihat, dicoba dulu. Kemudian dikasih gel itu untuk sebagai katalis perekaman lebih tajam untuk dunia yang ada di rahim. Terus kemudian biasanya di tempat ininya juga dikasih gel di perutnya. Sekali lagi bukan sama selimut, ini hanya pengantar. Nanti ini selimutnya yang diginiin. Iya, ya benar. Kenapa dibahas? Karena kemarin terjadi seperti itu. Selanjutnya hammer untuk memeriksa refleks. Ini pun opsional. Ya. Iya. Ya. Pada pasien-pasien tertentu aja gitu ya. Kadang-kadang ibunya sengaja digituin, enggak, mahasiswa sengaja digituin. Padahal kalau refleks begini berarti apa? Positif, dia ada gangguan saraf. Selanjutnya sarung tangan. Sarung tangan, oke. Selanjutnya kapas kering dalam tempatnya. Kapas kering dalam tempatnya. Terus selanjutnya air desinfeksi tingkat tinggi pada kom. Ya. Ini desinfektan tingkat tinggi. Tingkat tinggi itu berarti bisa menggunakan Dettol ya atau sejenisnya dengan presentasi 3:1. 3 tutup atau 3 cc, pokoknya 3:1, airnya 1. Gitu. Ya. Oke, lanjut. Selanjutnya pengalas. Pengalas. Selanjutnya bengkok. Tadi udah ya. Terus Selanjutnya alat-alat untuk pengendali infeksi seperti 2 baskom, 2 buah waslap, tempat sampah medis dan non medis. ya, tempat sampah medis, non medis. Ya, itu ya sesuai bayangan. Oke, lanjut. Tahap kerja. 1. Jelaskan tindakan yang akan dilakukan meliputi tujuan dan hasil tindakan pada ibu. Oke. Intinya head to toe ini adalah pemeriksaan 10T yang kemarin kita sudah diskusi di kelas. Ya, aplikasinya ini. Ya, Ibu, nanti saya akan periksa Ibu dari mulai kepala sampai kaki ya.
Jadi mohon maaf ya, sekali lagi kalau ibu merasakan nyeri dan kurang nyaman ada di mana, ibu kasih tahu saya segera. Oke. Kedua, gunakan handscoon. Gunakan handscoon sesudah cuci tangan. Cuci tangan berapa langkah? 6. Oke, ini kayaknya tanda-tanda vitalnya. Oke, tensi ibu 120/80. Terus? Selanjutnya, mau inspeksi dasar kulit kepala dan rambut ibu. Oke, kita identifikasi apakah ibu punya masalah untuk nutrisi selama kehamilan, karena berpengaruh pada janin. Gitu ya, tadi ibu mengakunya ini kunjungan kedua, berarti K2 ya. K1 1 kali, K2 2 kali. Ini kunjungan kedua. Oke, rambutnya cukup sehat, kemudian tidak ada putih ya. Terus warnanya juga bukan ya warna jagung. Bu, bagaimana kalau rambut ibu tuh dicat warna jagung seperti itu? Tetap akan kelihatan normal. Ini kita cabut sedikit. Kalau dia gampang rontok berarti nutrisinya kurang. Oke, lanjut. Selanjutnya, melihat keadaan muka ibu hamil. Muka ibu hamil, adakah udem atau tidak? Gitu ya. Muka ibu hamil adakah udem atau tidak? Karena K2 nih. Kalau ada mukanya itu seperti Mongol begini, berarti jangan-jangan dia anasarka, udem anasarka, yaitu udem ke seluruh tubuh gitu ya. Oh aman, masih cantik, belum ada kloasmanya keluar. Oke. Selanjutnya, memeriksa mata dan melihat konjungtiva ibu hamil. Oke, ini juga memeriksa nutrisi. Kita pakai tangan 2 saja. Konjungtivanya bagus, warnanya pink gitu ya. Terus sklera matanya juga putih, tidak kekuningan, artinya tidurnya cukup dan tidak ada indikasi. Kalau ipterik banget bahkan sampai kekuningan berarti ada indikasi jangan-jangan hepatitis. Terus Memeriksa lubang hidung dan sinus ibu hamil. oke, kini coba tiup. Oke, lancar ini, lancar ya. Terus kemudian ini sakit ibu, ini sakit, ini. Oke, di sinus ya. Selanjutnya, memeriksa liang telinga ibu hamil. Pakai stetoskop. Yang lain. Oke, Stetoskop. Oke, serumennya nggak ada ya. Begitu juga yang bersih. Selanjutnya, memeriksa keadaan rongga mulut dan gigi ibu hamil. Udah mantap lagi. Oke, tidak ada karies ya, bersih semuanya, tidak ada stomatitis. Kalau ada karies berarti resiko ya, harus diobati tuh. Ya, karies itu gigi bolong. Oke. Selanjutnya, meraba kelenjar getah bening pada leher ibu hamil. Pasti dia telan ibu. Sakit? Coba sekali lagi. Sakit? Enggak, berarti tidak ada gangguan untuk kelenjar tiroid ya. Selanjutnya, membuka pakaian atas ibu dan mendengarkan bunyi jantungnya menggunakan stetoskop. Ini kita buka seperti ini. Ibu maaf ya, mulai saya buka ya. Nah, makanya kalau mau memeriksa atau memeriksa kehamilan, biasanya ibu dianjurkan yang inian depan ya, atau kancing depan. Jadi kalau baru memeriksa jantung saja, kita tinggal buka dulu bagian atas, kemudian kita periksa. Yang dipakai periksa ini dicek dulu, terus lubangnya ketutup atau enggak
Nah, ini kebuka. Tuh. Kebuka kan? Ini ketutup. Ya, baru diperiksa. Toketnya maju benar. Monyok bener. Tarik nafas. Hembus nafas. Terus kemudian tarik nafas perlahan. Hembus. Sekali lagi. Hembus. Nah gitu kita mendengarkan yang gak kedengeran, ini banyak bantalannya gitu. Ya, jadi diulang 3 kali. Yang pertama untuk instruksi, yang kedua untuk benar-benar menyaksikan, yang ketiga untuk memastikan adakah bunyi tambahan jantung atau tidak. Kalau ada bunyi tambahan jantung seperti atau berarti ada murmur. Bisa kita tanyakan, Ibu sering pingsan enggak? Gitu ya. Tangannya sering berkeringat tidak? Gitu. Jadi kalau ada indikasi penyakit jantung, kita bisa membuat rujukan ke rumah sakit. Ibu boleh untuk pemeriksaan selanjutnya ke rumah sakit terlebih dahulu. Nanti tanya sama dokternya, kalau sudah boleh lagi diperiksa di puskesmas, balik lagi nggak apa-apa gitu. Ya, jangan ibu ini harus ini, wah cemas, bisa jadi keguguran pasiennya nanti ya. Oke ya, yuk. Selanjutnya mendengarkan bunyi paru ibu hamil. Sudah tadi sekalian ya, bunyi paru. Kalau ada suara nah, bunyi mengi itu bisa pada saat inspirasi ataupun ekspirasi. Nah, kalau memang ada suara tersebut, maka kita anjurkan itu sebagai rekomendasi untuk dirujuk ke dokter, gitu ya, untuk pemeriksaan awal. Terus Selanjutnya memperhatikan dan meraba bentuk payudara ibu hamil, mengobservasi pengeluaran nasi dengan menekan areola mama. oke, mamai. Jadi ini kita buka dulu ya, ini kita buka, kemudian ini misalnya talinya itu deh, kendor. biar bisa saya kosong. Tadi disuruh pencet kan, kita pencet. Oke, ini sekalian kita tidak harus memaksa ada cairan yang keluar dari puting, tapi minimal kita observasi si puting ini udah ekstrovert atau introvert gitu. Kalau belum berarti ibu kita pakai minyak gitu ya, pakai minyak, kemudian kita pencet seperti yang tadi perawatan payudara. Oke, ini yang sebelah kiri ibu ya, yang sebelah kanan ini putingnya masih masuk, nanti kita ajarkan untuk perawatan payudara ya. Oke, udah ketemu kan masalahnya satu, langsung kita tindak lanjuti. Selanjutnya meraba kelenjar di daerah aksila kiri dan kanan ibu hamil untuk memeriksa adanya pembesaran kelenjar. Tadi kita gabungkan dengan tindakan sadari ya, sekaligus perawatan payudara selama kehamilan. Tuh, tinggal gabungin kan. Ayo. Selanjutnya memasang pakaian atas dan membuka pakaian daerah perut serta memperhatikan bentuk abdomen ibu. Oke, ini toketnya udah bagus ya, bentuknya bulat karena ada beberapa perempuan yang modelnya pepaya gitu. Iya, macam-macam ya. Ada kalau model pepaya dari muda, begitu dia telentang ini buyar masing-masing. Gitu. Iya. Aku ke kanan, kamu ke kiri. Kalau yang bentuk bulat paling dia gitu kayak apa, candi Borobudur. Nah,